Baik, kita malam ini berada di pasal yang kelima dari surat pertama Korintus. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara, kita mungkin akan baca ya ayat demi ayat. Nah, tentu di dalam pasal 5 ini ada hal yang serius yang ingin Paulus sampaikan dan ingin nasihati dan ingin menegur gereja Korintus, tentu jemaat Korintus yang mengalami permasalahan atau ada kasus yang sangat-sangat serius sekali, saudara ya. Oke, mari kita lihat di ayat yang pertama dari pasal yang kelima ini. Ya, di sini Paulus mengatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, Paulus di sini mengatakan bahwa memang orang mendengar. Tentu Paulus sendiri juga mendengar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Paulus tahu? Tentu ada yang memberitahu. Ini kasus ini sangat serius, dia ingin mengoreksi, ingin mendisiplinkan jemaat Tuhan, ya supaya jemaat Tuhan itu menjadi jemaat yang bersih atau berjemaat yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jangan ada sesuatu yang terjadi dalam gereja Tuhan, ya. Nah, ini di sini mengatakan percabulan, saudara ya. Bahasa Indonesia ini ya, mengatakan percabulan. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa pakai King James, di sini sangat jelas mengatakan ada fornications. Ya, fornication among you. Jadi ini ada hubungan dengan seksual, fornications ya. Nah, yang di sini dikatakan adalah sebenarnya ini kasus ini tidak boleh terjadi. Bahkan orang-orang yang Gentile, bangsa-bangsa yang tidak bertuhan pun tidak melakukan hal ini. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ada terjadi di dalam gereja, saudara? Di mana di sini dijelaskan ada seorang jemaat ya yang mengambil istri ayahnya kan menjadi istrinya. Nah, ini sangat bertentangan dengan Alkitab, saudara ya, bahwa di dalam Imamat pasal yang ke-18, nah saudara bisa lihat Imamat 18 ini, ya kita coba baca aja ayat yang ke-8 aja ya. Nah, Imamat 18 ayat 8 mengatakan demikian, ini terjemahan TB ya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Nah, kalau King James pakai, coba kita lihat. The nakedness of thy father's wife shall thou not uncover. It is thy father's nakedness. Nah, ini kamu hanya melihat aja ketelanjangan dari ibumu atau istri ayahmu aja nggak boleh. Apalagi Anda berhubungan seksual atau mengambil dia menjadi istri. Nah, di sini di pasal yang 18 ini sebenarnya mengenai ini ya, incense. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan namanya incense ya. Betul ya, bahasa Inggris incense ya. Artinya ada perkawinan di antara keluarga, itu incense. Nah, ini dilarang oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, saudara-saudara ya. Karena ini disebut dengan immorality, ya kan bahasa Inggrisnya ya, bahwa umat Tuhan tidak boleh melakukan ini. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di Alkitab ada kasus yang terjadi dengan anaknya Raja Daud. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 13, saudara akan lihat di sana dicatat dengan jelas ya bahwa anaknya Daud ada namanya Amnon, itu dia pura-pura sakit, dia memanggil Tamar. Tamar itu adalah putrinya raja dari istrinya yang lain begitu ya. Nah, dia karena saking cintanya kepada Tamar, akhirnya dia pura-pura sakit suruh dia melayani
layani, akhirnya dia menidurkan dia dengan paksa, yaitu dengan memperkosa dia. Nah, kejadian kasusnya itu kedengaran oleh raja. Raja sangat marah sekali, ya saudara. Dan Tamar juga bersedih karena dia sudah diperkosa oleh abangnya. Nah, akhirnya dia kasih tahu kepada abangnya, Tamar itu abang kandung ya, itu Absalom. Nah, saudara bisa baca ceritanya ya. Oh, Absalom marah besar. Akhirnya kemudian nggak lama, nggak lama, artinya ada perencanaan ini untuk membunuh Amon dengan taktik-taktik Absalom ya. Akhirnya kan Amon juga dibunuh ya oleh Absalom ya. Ya, nama di abangnya ini Tamar ya, Absalom ya. Bunuh. Nah, ini kejadian di keluarganya raja. Nah, ini yang terjadi ya. Sebenarnya tidak boleh terjadi instance gitu ya. Nah, kalau saudara melihat di perjanjian baru ada juga kasusnya itu di mana Raja Herodes. Nah, dia ambil istri saudaranya lalu ditegur oleh Yohanes Pembaptis, ini lawful, artinya haram you ambil istri saudaramu ya. Wah, akhirnya Herodes juga agak kesal ditegur, tapi Herodian namanya yang diambil itu jadi istri juga marah kesal sama Yohanes Baptis, ditangkap, dipenjarakan. Nah, saudara bisa lihat itu ya kasusnya di Matius pasal yang kalau nggak salah ada ya di Matius pasal yang ke-14 sampai di Markus 6 juga ada, Lukas juga 9 juga ada ya. Kemudian kan Yohanes Pembaptis dipenggal ya kepalanya ya. Nah, oleh ini apa permintaan putrinya Herodian yang nari-nari menyenangkan Raja Herodes. Nah, putrinya tanya emaknya, emak mau dapat hadiah apa dari bapak tiri gitu. Kepalanya Yohanes Pembaptis. Ini permintaan yang sangat sangat tidak lazim dan sangat jahat luar biasanya saudara ya. Masa minta hadiah itu kepala orang ini kan sudah kelewatan banget, sangat-sangat kelewatan, ketidakmanusiaan, kemanusiaannya ini nggak ada lagi ya, ini perbuatan roh jahat ya. Yohanes kemudian dipenggal ya kepalanya ya saudara. Nah, ini kasus-kasus yang sangat jelek lah atau immorality dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh terjadi, tapi nyatanya sampai sekarang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia atau di Eropa itu ada juga ya, kakak beradik nikah dan melahirkan anak ya dan sebagainya. Oke, nah ini keadaan kasus ini ya, Paulus tentu dia sangat bijak dalam hal ingin mengoreksi, ingin membenahi untuk mendisiplin mereka. Nah, dia mengatakan kepada mereka di dalam ayat yang kedua, mengatakan bahwa sekalipun demikian kamu sombong. Nah, apa yang terjadi dengan dalam gereja ini? Kelihatannya mereka agak sedikit artinya angku ya. Ada kasus ini mereka ya nggak ada hal-hal yang apa, pokoknya ya ada sikap sombong lah, nggak memecahkan masalah ini kan begitu ya. Nah, Paulus mengatakan gini, tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Nah, mereka hanya ya senyum-senyum nggak mungkin gitu ya, ya nggak, tenang-tenang aja ya. Dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Nah, mereka tidak mendisiplin dan tidak mengoreksi diri gitu loh. Jadi Paulus mengatakan, ya sombong benar. Ya memang dari awal kita sudah belajar orang apa Kristen atau jemaat Korintus ini memang punya kecongkakan sombong karena mereka ada kemungkinan mereka orang latar belakang yang berpendidikan, orang pinter ya, ya pinter yang punya filsafat dan sebagainya kan, ya mereka sangat meninggikan filsafat manusia daripada meninggikan ajaran Alkitab atau firman Tuhan kan. Paulus pernah negur mereka itu ya. Oke, nah kemudian ayat yang ketiga, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam ini. Jadi Paulus nggak hadir kan menulis surat ini kan, tapi secara spirit yang berkata aku hadir, aku sudah menjatuhkan itu, artinya mendisiplin orang itu di dalam rohani, ya. Nah, jadi waktu saya baca ayat ini maksudnya apa ya? Paulus itu kok hadir begitu ya. Nah, ini mengingatkan kita ya, Saudara, bahwa kalau kita bersekutu dalam Tuhan ya, itu Yesus tuh hadir di tengah-tengah kita. Walaupun saudara dan saya itu jaraknya jauh, ya dan
Saudara Freddy di Australia, Aswin ada di Taiwan ya, Richard di Singapura dan sebagainya, Tania ada di Lampung. Nah, kita bersekutu dalam nama Yesus Kristus kan. Yesus hadir gitu. Spirit kita hadir. Kenapa? Ingat, kita kan dalam anak-anak Tuhan ya. Kita ada dalam Tuhan. Kita dalam suatu tubuh Kristus. Mungkin Freddy ada jemaat lokal di sana. Ya kan tubuh Kristus. Saya ada di sini. Ya, Aswin ada di Taiwan. Ya, jadi Paulus ini katakan, aku hadir loh, katanya ya, dalam roh, spirit, ya. Nah, ayat 4 kan jelas begitu. Bila mana kita berkumpul dalam roh. Nah, ini terjemah Indonesia ini agak sedikit bisa salah paham ya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus, cuma gitu ayat 4. Ayat 4 ya. Ya, in the name of our Lord Jesus Christ. Nah, kita kumpulkan dalam nama Yesus Kristus. Orang Korintus kan berkumpul dalam nama Yesus Kristus, tapi ada kasus kan ya, immorality kan, ya enggak? Nah, when we are gathered together, bila kita berkumpul, and my spirit, nah rohku kan, with the power of Jesus Christ. Nah, kan bersama kita ya. Nah, kita bersama harusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita berkumpul bersama dan roh deliver ini orang Indonesia kalau di sini serahkan ya. Deliver, oke. Deliver menyerahkan orang yang macam ini, orang ini kepada setan supaya hancur dagingnya, tubuhnya ya. Tapi spiritnya, rohnya diselamatkan pada harinya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ayat ini memang banyak mengatakan the difficulty of the verses ya, atau ayat, ayat yang sangat ya bisa hilang kan gitu kan. Nah, makanya Paulus mengatakan tubuhnya saja kepada setan. Ya, gimana serahkannya? Apakah dimatikan sehingga binasa tubuhnya? Maka kata binasa ini tubuh kan tentu ya hancur tubuhnya, bisa mati, ada dikubur dan sebagainya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Nah, terjemahan Indonesia ini ada kehilangan kata Kristus di ayat 4. Ayat 4 itu bahasa Indonesia harusnya ada kuasa Yesus Kristus. Nah, saudara catat di Alkitab ya, kurang hilang Kristusnya. Kemudian yang pasal yang kelima, nah hilang Yesusnya yang 5 itu. Nah, harus adanya pada hari Yesus. Ya, pada hari Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus. Nah, Yesusnya hilang gitu ya Indonesia kan. Indonesia hilang ya Yesusnya. Yang ayat 5 ya. Yesusnya hilang. Oke, buat catatan aja ya, Saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, Paulus mengatakan, tadi kalian ini sombong. Nah, sombong. Wah, kalian anggap itu immorality hanya biasa-biasa aja ya. Ya kan? Kenapa suka sama suka? Ya udah apa-apa. Oh, mereka sombong. Kemudian mereka Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, kalian itu memegahkan. Nah, kemegahanmu tidak baik. Jadi seolah mereka tuh ada problem lah. Itu kan suka sama suka. No, gitu ya. Mereka agak megah sedikit.
Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus untuk kita. Nah, ini ada kata yang hilang lagi dari terjemahan lama. Nah, jadi maksudnya begini. Nah, you masih pegang konsep yang lama, ajaran yang lama. Nah, itu mengatakan istilahnya ragi. Jadi, Paulus memakai analogi ragi. Ragi selalu mengidentik dengan ajaran. Pak Yesus mengatakan kepada rasul-rasulnya, waspada terhadap raginya Farisi dan Saduki. Itu. Maksudnya apa? Itu ajaran. Nah, saudara bisa lihat di Matius pasal 16 ayat 11 dan 12. Dan juga Lukas pasal 12 ayat 1. Itu tentang ragi Farisi dan Saduki adalah ajaran mereka. Kenapa? Karena ajaran dikit aja bisa menghamirkan adonan kita ya menjadi besar. Jadi bisa kalau ajarannya sedikit, sedikit diterima dikit, terima lama-lama besar-besar, akhirnya orang anggapnya itu menjadi biasa, tidak apa-apa. Kita kasih contoh. Nah, mengenai nyanyian pujian dalam gereja ya. Ya, ada gereja yang menyanyi kontemporer. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ah, itu setelah diterimanya, oh, enggak apa-apa, enggak apa. Lama-lama raginya bergembang-bergembang. Akhirnya gereja menyanyi lagu-lagu rohani yang susah membedakan lagu-lagu duniawi dengan lagu-lagu Kristenan. Nah, ini salah satu kan gitu. Ada juga ajaran-ajaran yang saling menerima. Contohnya begini, ya bahwa gereja modern ini sudah melanggar pastoral theology yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya wanita boleh ditabis jadi gembala, gitu kan? Dari awal, oh ya nggak apa-apa, kita semua sama laki perempuan di hadapan Tuhan sama sama. Tapi mereka tidak membedakan, not rightly dividing the word of truth. Kita mengatakan bahwa ada jabatan dalam gereja itu beda. Apa wanita ini ada apa namanya beda dengan laki-laki diutamakan di dalam jabatan di local church ya jadi pastor. Kalau sekarang kan modern kan udah apa-apa. Oh no, satu bilang nggak apa-apa, semua bilang nggak apa. Nah akhirnya kan ragi itu mengembang besar, akhirnya menjadi diterima. Tapi kita Bible believers, kita stand on the teaching of the Bible kan begitu. Wanita boleh melayani, tapi dia tidak boleh mengambil haknya laki-laki ya yang Tuhan berikan sebagai pelayan Tuhan. Nah, ini contohnya ya istilah ragi. Nah, kemudian Paulus mengatakan kita harus buang ragi yang lama. Kita harus dipakai mengenakan ragi yang apa nama itu maksudnya di dalam ayat 7 ini mengatakan begini, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba kita juga telah disembelih yaitu Kristus Yesus. Nah, ini kan kemudian ayat 8 ya, karena itu marilah kita berpesta. Kata pesta ini feast ya, itu adalah untuk merayakan perjamuan Tuhan ya, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Gitu. Nah, seperti orang Israel waktu keluar dari Mesir, kan mereka mengadakan domba, apa penyembelian domba yang disebut dengan pasca domba ya, atau pasca domba ya, oke. Ya, mereka makan roti yang tidak beragi. Kenapa? Mereka harus pure murni, ya. Nah, ini apa nama itu istilahnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah domba yang pure, no sin, ya kita tidak boleh campur aduk dengan ajaran lain. Yesus Kristus adalah betul anak domba Allah. Makanya kita mengatakan darahnya itu the precious blood of Jesus Christ itu ya, yang menebus kita ya. Nah, jadi orang Yahudi harus mengadakan pesta Paskah itu tanpa ragi, gitu ya. Nah, apalagi kita orang Kristen ya, merayakan perjamuan Tuhan. Juga rotinya harus yang tidak beragi. Nah, kita kan nggak tiap bulan, ada berapa bulan kita mengadakan perjamuan Tuhan kan.
Saya selalu bikin roti yang tidak pakai ragi gitu. Ya, tanpa ragi. Kenapa? Supaya mengingatkan kita bahwa gereja kita doktrinnya nggak boleh campur-campur, no compromise. Kita harus pure. Nah, itu mempertahankan prinsip dan juga ajaran firman Tuhan kepada kita. Ya, harus dengan apa kemurnian dan kebenaran, sincerity and truth ya. Coba kita lihat di dalam ayat 8 itu ya. Betul ya di apa King James pakai namanya apa? But with the unleavened bread of sincerity and truth. Jadi kita mengenang Kristus yang mati itu dengan perjamuan Tuhan itu mengenang Yesus mati sampai dia datang harus dengan sincerity, ketulusan ya. Kalau terjemahan Indonesia kemurnian ketulusan sebenarnya dan kebenaran. Ya, itu harus lakukan. Kenapa orang Korintus mengadakan pesta perjamuan Tuhan ada cara nggak benar, maka mereka banyak yang sakit kan, sampai ada yang mati. Maka itu kita harus cara yang benar kan begitu. Oke. Nah, ayat yang ke-9 ya saudara, mari kita lihat. Oke. Ayat ke-9. Dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian. Nah, Paulus di sini kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, saudara ya, oke, ayat 9 ya. Oke. Nah, Paulus memberikan nasihat teguran dan juga harus ada kedisiplinan di dalam gereja ya. Nasihat Paulus ayat 9 dan 13 kepada orang Kristen ya, tentu bukan hanya kepada jemaat di Korintus, kepada orang Kristen sepanjang masa bahwa kita harus apa menghindari ya immorality itu. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang cabul. Saudara lihat ya di ayat yang ke oke ayat 9 ya. Istilahnya not to company. Company itu artinya berkawan ya. Kalau terjemahan Indonesia ya, with fornications, dengan orang-orang cabul ya. Kemudian jangan bergaul dengan orang kikir, berkawan, penipu, penyembah berhala ayat 10. Oke. Kemudian jangan bergaul dengan siapa lagi? Pemfitnah, juga pemabuk ayat 11. Nah, kemudian ini yang paling orang nggak suka. Ini orang mengatakan Paulus terlalu kejam. Usirlah mereka. Wow, usirlah mereka itu yang paling orang nggak suka ya. Ini memang kita semua juga tidak senang dengan kata ini ya. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang sekali itu menyebut dirinya saudara. Nah, loh. Walaupun dia bilang aku orang Kristen, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, menfitnah, pemabuk atau penipu dengan orang-orang demikian. Jangan kamu sekali-kali makan bersama-samanya dengan dia. Sebab dengan berwenang apakah aku menghakimi mereka, yaitu berada di luar jemaat? Tentu tidak. Ya, harus yang ada dalam jemaat. Pun kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat, ya. Nah, ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Udah, bukan kita hakimi. Tuhan yang hakimi. Nah, ini yang ayat 13 ini ada kata, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Wow, wow. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah ada gereja yang berani melakukan kedisiplinan ini? Nah, kalau kita melakukan itu, orang akan mengatakan, kamu tidak ada kasih, kamu tidak seperti Yesus, Yesus yang penuh kasih, menerima seorang wanita yang apa, yang dituduh fornication, berzina, dia mengasihi dan sebagainya. Tapi Anda kejam mengusir. Nah, ini problem yang kita hadapi di dalam gereja masa kini, saudara. Kita belum pernah dengar ada orang-orang yang buat kejahatan begini, yang berzina langsung diusir oleh gereja. Ya tidak pernah. Bahkan di dalam gereja masa kini, saudara mungkin banyak dengar di YouTube dan sebagainya, ada pendeta yang tidur jemaatnya, kan begitu, bergaul dengan jemaatnya. Bahkan ada pendeta yang aduh jahat sekali ya melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah sekarang menjadi kasus ya kan ditangani oleh Hotman Paris ya mengenai pendeta yang ada 3 kakak beradik itu yang diperlakukan tidak
baik ya gitu ya. Nah, ini problem yang kita hadapi di dalam gereja masa kini ya saudara-saudaraku ya. Nah, kita menjadi orang-orang percaya, ya, kita harus menghindari semua itu. Ya, apalagi ya, saudara-saudara yang perempuan, yang masih muda, Anda pun di mana harus berada, Anda harus jaga diri, ya, jauhkan diri dari laki-laki yang mau ya buat sesuatu yang nggak benar, ya, yang menawar sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen dimanapun kita harus menjaga diri kita di hadapan Tuhan dan di masyarakat ya, supaya kita jangan di apa namanya ini diperlakukan nggak benar karena kita anak-anak Tuhan kan begitu. Oke, ya kiranya malam ini Tuhan menolong kita, mengingatkan kita kembali. Mari kita berjemaat, bergereja di satu gereja yang benar, yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan ya, dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.